dengar tentang damar kurung nggak? Damar kurung itu kebudayaan asli Gresik loh. Kawan-kawan tinggal di Gresik kan? Sudah seharusnya kawan-kawan mengenal damar kurung. Damar kurung adalah lampion berbentuk segi empat yang terbuat dari rangka bambu dilapisi dengan kertas minyak. Di atas kertas minyak itu terdapat gambar-gambar indah yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Gresik. Ada cerita tentang pesta perkawinan, ada cerita tentang ibadah sholat berjamaah, ada cerita tentang main bola dengan teman-teman, ada cerita tentang perayaan lomba 17-an, ada cerita tentang memelihara burung dara, ada juga yang bercerita tentang menangkap ikan bandeng di laut loh. Seru deh, gambarnya bagus dan berwarna-warni. Nenek Mas Mundari adalah seniman yang menggambar cerita-cerita itu. Nenek Mas Mundari usianya udah mencapai 100 tahun. 100 tahun loh. Nenek Mas Mundari sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, ayo kawan, kita melanjutkan usaha Nenek Mas Mundari melestarikan damar kurung. Jadi kawan, jauh sebelum Nenek Mas Mundari, sebenarnya damar kurung ini sudah ada sejak abad ke-16 loh. Lama sekali ya. Damar kurung ini sudah ada sejak masa Sunan Prapen memimpin Giri Kedaton di Gresik. Sunan Prapen ini masih keturunan Sunan Giri loh. Salah satu sosok penting dari 9 sunan dalam Wali Songo. Jadi, jika dihitung-hitung, damar kurung ini sudah ada selama 5 abad alias 500 tahun. Wow, lama sekali ya kawan. Damar kurung berasal dari sini loh kawan, dari Gresik. Bangga kan jadi warga Gresik? Gresik berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura. Oleh karena itu, mata pencaharian orang Gresik banyak yang menjadi nelayan. Nenek Mas Mundari juga berasal dari Gresik, tepatnya dari kampung Telogo Pojok. Selain sebagai lampion, damar kurung ini berfungsi sebagai penanda datangnya bulan Ramadan. Setiap menjelang malam, damar kurung dinyalakan di teras rumah atau di jalan-jalan untuk mengingatkan bahwa waktu salat tarawih sudah dekat. Anak-anak kecil gembira karena malam yang gelap jadi meriah karena nyala warna-warni dari damar kurung. Sekarang lampu listrik sudah dipakai di semua rumah. Damar kurung pelan-pelan mulai hilang kawan. Syukurlah beberapa orang baik masih berusaha melestarikan damar kurung, meskipun bentuknya sudah tidak berupa lampion lagi. Ada yang jadi kaos, gantungan kunci, mural di dinding, bahkan sampai jadi interior kafe kopi loh kawan. Keren ya? Nah, kawan-kawan pasti penasaran gimana cara Nenek Mas Mundari menggambar damar kurung. Cara menggambarnya istimewa loh, lain daripada yang lain. Gambar damar kurung tuh dimulai dari atas ke bawah untuk semua tema. Sebelum melukis dimulai, bidang gambar dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Biasanya 2-3 bagian. Proses menggambar dimulai dari tengah ke atas bidang gambar, kemudian bergerak ke kanan. Setelah gambar selesai, kembali ke tengah gambar dan bergerak ke arah kiri bidang gambar. Setelah gambar di sebelah kiri bidang selesai, lanjut ke bidang bagian bawah. Begitu seterusnya hingga seluruh bidang gambar menjadi penuh. Jadi, kawan-kawan gak boleh asal gambar ya. Tak hanya proses menggambarnya yang unik kawan, teknik membacanya pun memiliki cara yang unik. Dalam lukisan bertema sakral atau ritual, lukisan dibaca secara prasavya. Lampion diputar ke kiri, dari atas ke bawah. Sedangkan tema lukisan kehidupan sehari-hari dibaca secara pradaksina, diputar searah jarum jam, bebas dari atas atau dari bawah. Cara ini juga dipakai jika kawan-kawan berkunjung ke candi untuk membaca reliefnya. Wih, keren ya! Coba kawan-kawan perhatikan gambar damar kurung ini. Gambarnya mirip sama gambar kita yang masih SD ya. Padahal yang membuatnya nenek berusia 100 tahun. Kok bisa ya? Gambar-gambar yang ada di damar kurung ini termasuk dalam bahasa rupa Nusantara. Ulangi ya kawan, bahasa rupa Nusantara.
Bahasa rupa Nusantara ini gak hanya ada di Damar Kurung loh. Lainnya juga ada di relief candi, wayang beber, lukisan kamasan dari Bali, dan lukisan daun lontar. Kok bisa? Ya bisa, karena karya-karya itu masih ada pengaruhnya dari kerajaan Hindu-Buddha. Hayo, masih inget kan pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha? Nah, keunikan gambar-gambar Damar Kurung ini kawan, semua manusia digambarkan tampak samping. Tidak ada yang menghadap ke depan atau ke belakang. Gambar-gambar kurung juga tidak mengenal perspektif loh kawan. Jadi, gambar-gambar yang berada di belakang atau berada agak jauh tetap digambar tanpa ketutupan. Manusia yang ada di belakang digambar di atas manusia lainnya, seolah-olah lagi terbang ya. Hehehe, padahal bukan loh kawan. Coba perhatikan anak panah yang banyak ini. Anak panah ini artinya sirkulasi udara alias angin, membuat pohon dan dedaunan bergoyang-goyang. Jadi, anak panah ini menandakan bahwa cerita dalam gambar berlangsung di luar ruangan. Oh iya, masih ada satu lagi. Titik-titik 3 ini juga ada artinya loh. Apa yuk? Shh, coba dengarkan kawan. Betul, jadi 3 titik ini artinya suara. Suara-suara keramaian. Wah, nenek Mas Mundari ini jenius sekali ya. Nah, gimana? Sekarang udah paham ya tentang Damar Kurung? Damar Kurung bukan sekedar lampion ya kawan. Damar Kurung itu nggak dibuat secara asal-asalan. Damar Kurung mengandung banyak sekali ajaran baik yang berharga buat kita. Nenek Mas Mundari sudah membuatnya dengan tekun. Kita sebagai cucu-cucu nenek Mas Mundari juga harus semangat melestarikan kebudayaan Gresik ini. Apalagi tahun 2017 kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan Damar Kurung sebagai warisan budaya tak bendawi. Yeay! Jadi, nunggu apa lagi? Kita sebagai cucu nenek Mas Mundari juga harus ikut semangat melestarikan Damar Kurung.